Bab 2490. Kemandulan. Mendengar perkataan menara kecil, hal pertama yang dirasakan Mile adalah habislah. Menara kecil ini benar-benar sudah sombong. Sombong sampai dia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, "Menara kecil, tenanglah." Menara kecil tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak bisa tenang. Majikan muda, ayo, pergi buat masalah. Jangan takut, aku akan melindungimu." Mile. Ciwani tiba-tiba berkata, "Majikan." Menara kecil menjadi sombong. Mile mengangguk, "Sudah terlihat." Ciwani menambahkan, "Bagaimana?" Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, "Menara kecil, maukah kamu bertarung dengan ayah?" Di langit, menara kecil ragu sejenak, kemudian berkata, "Tidak baik, bukan?" Mile berkata dengan serius, "Dengan kemampuanmu saat ini, tak terkalahkan dalam 3 tebasan pedang, dengan siapa jika bukan bertarung denganmu?" Menara kecil masih sedikit ragu. Mile melanjutkan, "Habisi ayah, aku mendukungmu." Menara kecil berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepala. "Aku tidak mau." Mile berkata dengan datar, "Bukankah kamu sudah tidak terkalahkan?" Menara kecil berkata dengan serius, "Itu adalah majikan. Walaupun aku, menara kecil tak terkalahkan, juga tidak akan membunuh majikan. Aku adalah sebuah menara yang bermoral." Mile menyeringai, "Katakan saja secara langsung kalau kamu tidak berani." Selesai berbicara, dia langsung berbalik dan menghilang di ujung langit. Menara kecil. Tidak lama kemudian, Mile kembali ke Qingzhou. Mile tidak pergi mencari Tango, melainkan datang ke Akademi Changlan terlebih dahulu. Sekarang Akademi Changlan adalah kekuatan terkuat di seluruh dunia Qingchang. Setiap tahun ada banyak jenius iblis yang datang ke Akademi Changlan dengan harapan dapat bergabung dengan Akademi Changlan dan menjadi anggota Akademi Changlan. Bukan hal yang mudah dapat bergabung dengan Akademi Changlan, karena persyaratan untuk masuk ke Akademi Changlan semakin ketat setiap tahunnya. Bukan hanya itu, Akademi Changlan memiliki sistem eliminasi. Setiap tahun ada ujian, siswa yang berada di urutan terakhir akan dieliminasi. Tidak memalukan tidak bisa bergabung dengan akademi, tetapi sangat memalukan jika dieliminasi Akademi Changlan. Oleh karena itu, setelah memasuki akademi, para jenius iblis ini akan bekerja lebih keras lagi. Di kaki gunung Akademi Changlan berdiri sebuah patung besar. Paras patung ini adalah Mile. Akademi Changlan tidak akan bisa mencapai skala seperti sekarang ini tanpa bantuan Mile, meskipun Mile tidak berada di Qingzhou, tetapi, jika bukan karena penyediaan sumber daya pelatihan dan teknik pelatihan keterampilan gaib yang sesekali dia berikan, Akademi Changlan tidak akan mungkin berkembang menjadi sebesar sekarang. Di antara para siswa Akademi Changlan, Mile adalah makhluk seperti dewa. Pada hari ini, Mile tiba di kaki gunung Akademi Changlan. Melihat Akademi Changlan di depannya, terdapat senyuman di wajah Mile. Merasa seperti di rumah. Tempat ini membuatnya merasa akrab. Ladia, Sabta, Bennett, Jeffrey. Mile tersenyum, dia hendak naik. Saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. "Sial, itu Alice." Alice. Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat tiba-tiba menoleh serempak. Di ketidakjauhan, seorang wanita yang dikelilingi oleh puluhan tetua perlahan berjalan ke arah mereka. Wanita itu mengenakan jubah ungu ketat. Jubah ungu itu sangat ramping. Tentu saja, tubuh wanita itu sangat bagus. Bagian depan dan belakang yang menonjol, seksi, terutama rambut panjang wanita itu, mencapai pinggangnya, sangat halus sehingga membuat orang ingin menyentuhnya. Wajah wanita itu juga sangat indah, terutama matanya, besar dan bulat, hanya saja sedikit dingin, membuat orang merasa sulit didekati.
Dan di tangan kiri wanita itu, dia memegang pedang panjang bersarung. Alice. Saat melihat wanita ini, kerumunan orang berseru kemudian menjadi heboh. Jika berbicara tentang jenius paling terkenal dan hebat di Qingzu saat ini, hanya ada satu, Alice. Alice dikenal sebagai jenius paling hebat dalam kultivator pedang setelah Mile, ditambah dengan kecantikannya. Oleh karena itu, Alice menjadi gadis idaman banyak pria di seluruh Qingzu. Mile memperhatikan Alice dengan seksama, terlintas keanehan di matanya, wanita ini memang tidak biasa. Saat ini, beberapa siswa muncul di langit di atas Akademi Changlan. Setelah para siswa ini muncul, mata mereka tertuju pada Alice, beberapa di antaranya memiliki ekspresi kekaguman di mata mereka. Saat ini, seseorang berkata, apakah Alice akan bergabung dengan Akademi Changlan? Sudah pasti, dia sekarang adalah jenius paling hebat di Qingzu dan hanya Akademi Changlan yang mampu merawatnya. Alice berjalan perlahan ke arena batu di bawah dukungan semua orang. Saat ini, tetua yang bertanggung jawab atas penilaian di arena batu segera berdiri. Di depan Alice, dia tidak berani sombong. Alice menatap tetua, bagaimana cara mengujinya? Tetua segera berkata, sudah diinstruksikan atasan, Nona Nan tidak perlu mengikuti ujian, langsung menjadi murid inti. Langsung menjadi murid inti. Alice tampak tenang, sebaiknya mengikuti ujian. Tetua tersenyum kecut, Nona Nan, kekuatanmu sudah jelas bagi semua orang, tidak perlu mengikuti ujian. Alice tidak berbicara lagi, dia berbalik dan berjalan perlahan ke depan patung Mile di kejauhan. Dia menengadah dan menatap lurus ke arah Mile. Setelah beberapa saat, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang muncul di tangannya. Aku bersumpah demi pedangku, dalam waktu 3 tahun, aku akan mengungguli kamu. 3 tahun. Mendengar kata-kata ini, terdengar keributan di tempat kejadian. Mile. Siapa Mile? Itu adalah dekan Akademi Changlan, seorang jenius yang dianggap sebagai jenius paling hebat dalam sejarah seluruh dunia Qincang. Legendanya tersebar di seluruh dunia Qincang. Dapat dikatakan, keberadaan Mile seperti dewa di seluruh dunia Qincang. Sebelum Mile, tidak peduli berapa banyak orang jenius yang ada, mereka dilupakan oleh dunia. Dan setelah Mile, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka sebaik Mile. Dan saat ini, Alice ini mengancam akan melampaui Mile dalam 3 tahun. Arogan. Harus dikatakan, ini sangat sombong. Saat ini, Alice berbalik dan melirik semua orang di tempat kejadian. Menghina, kalian menertawakan kesombonganku, aku menertawakan ketidakmampuan kalian. Sambil berbicara, dia menengadah dan menatap patung Mile. Aku tahu kamu bisa mendengar kata-kataku, apakah berani keluar dan bertarung? Keluar dan bertarung. Mendengar kata-kata ini, terdengar keributan di tempat kejadian. Langsung menantang Mile. Ini luar biasa. Dalam sekejap, siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Changlan berlari keluar satu demi satu. Beraninya seseorang menantang Mile. Di tempat, beberapa siswa Akademi Changlan mengerutkan kening. Perbuatan Alice ini benar-benar tidak menghormati Akademi Changlan. Harus diketahui bahwa Mile adalah dekan Akademi Changlan. Alice menantang seperti ini, bukan hanya meremehkan Mile, tetapi juga meremehkan Akademi Changlan. Selain itu, menilai dari sikap Alice, dia sama sekali tidak terlihat seperti dia datang untuk bergabung dengan Akademi Changlan, melainkan seperti dia datang untuk membuat masalah. Saat ini, di samping, seorang tetua Akademi Changlan berkata dengan serius, Nona Nan, sepertinya kamu tidak berada di sini untuk bergabung dengan Akademi Changlan hari ini. Alice menatap tetua dengan ekspresi sombong, aku memiliki niat bergabung dengan Changlan,
tetapi kualifikasi apa yang dimiliki Changlan agar aku bergabung? Mata tetua sedikit menyipit, aku tidak berbakat, aku akan meminta nasihat dari Nona. Alice tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. Seberkas energi pedang melesat ke udara. Di kejauhan, pupil mata Alice menyusut. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kanannya, kemudian mengeluarkan pukulan. Dengan satu pukulan, ruang hampa langsung terdistorsi. Boom! Dalam tatapan semua orang, tetua itu langsung ditebas puluhan kaki jauhnya. Saat dia baru berhenti, lengannya langsung jatuh, darah menyembur keluar, sangat berbau darah. Alam tiada batas. Di tempat kejadian, seseorang tiba-tiba berseru, "Alam tiada batas." Mendengar perkataan ini, semua orang di tempat langsung membatu. Tetua yang lengannya telah dipotong oleh Alice berkata dengan gemetar, "Kamu telah mencapai alam tiada batas." Harus diketahui, tingkatan alam tertinggi sekarang di dunia Kincang adalah alam sumber, dan yang mencapai alam sumber hanya ada 4 orang. Mereka adalah mentor akademi, Tuan Putri ke-9, Jeffrey, Bennett, Agnes. Alice ini malah telah mencapai alam tiada batas yang lebih tinggi dari alam sumber. Terlalu menakutkan. Di samping, Miley bertanya dalam benak, "Menara kecil, alam tiada batas itu alam apa?" Setelah menara kecil terdiam sejenak, dia berkata, "Majikan muda, jangan mempersulitku. Siapa yang mengingat tingkatan-tingkatan alam ini?" Miley. Setelah beberapa saat, Miley menoleh dan menatap seorang pria yang berwajah terkejut di samping, kemudian berkata, "Saudara, alam tiada batas itu alam apa?" Pria melirik Miley, kemudian berkata, "Kamu bahkan tidak tahu alam tiada batas." Miley mengangguk. Pria berkata dengan serius, "Alam tiada batas adalah salah satu tingkatan alam dalam legenda. Untuk saat ini, adalah tingkatan alam paling tinggi di dunia Kincang kami." Membicarakan hal ini, dia ragu sejenak, kemudian berkata, "Dekan Akademi Changlan kami, Miley, kamu tahu, bukan?" Miley mengedipkan mata, "Tahu. Menurut rumor, orang ini adalah seorang jenius, dengan kualifikasi yang tak tertandingi, belum pernah terjadi sebelumnya, disebut sebagai jenius pertama di masa lalu dan masa kini, di hadapannya, jenius manapun akan menjadi pucat. Dia adalah orang yang aku kagumi." Pria ragu sejenak, kemudian berkata, "Teman, Dekan Miley memang hebat, tetapi yang kamu katakan berlebihan. Terlalu berlebihan, Miley." Pria melanjutkan, "Dari yang kudengar, sepertinya Dekan Miley juga baru mencapai alam tiada batas." Miley mengedipkan mata, "Dari siapa kamu mendengarnya?" Pria berkata, "Itulah yang mereka semua katakan." Miley tidak bisa berkata-kata. Saat ini, pria menambahkan, "Aku juga mendengar bahwa Dekan Miley sepertinya sangat tidak tahu malu." Wajah Miley langsung menjadi masam, "Dari siapa lagi kamu mendengarnya?" Pria menatap Miley, "Semua orang tahu itu. Dekan Miley sangat tidak tahu malu." Miley. Saat ini, pria memperhatikan Miley dengan seksama, kemudian tersenyum dan berkata, "Teman, kamu terlihat familiar bagiku, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Miley berkata dengan datar, "Kamu lihatlah dengan seksama." Pria kembali memperhatikan Miley dengan seksama. Segera, dia mengerutkan kening, memang sangat familiar. Pria melirik patung di kejauhan, kemudian menatap Miley lagi. Saat berikutnya, dia terkejut, "Sial. Teman, kamu sangat mirip dengan Dekan Miley." Sambil berbicara, dia berjalan ke hadapan Miley, kemudian mencubit wajah Miley dengan keras, kemudian memuji dan berkata, "Benar-benar sangat mirip. Jika aku adalah kamu, aku akan menyamar menjadi Dekan Miley dan menggoda wanita. Aku pasti akan menukar 1 orang tiap hari, haha." Membicarakan hal ini, dia diam-diam melihat sekeliling, kemudian berkata dengan berbisik,
Aku mendengar bahwa Dekan Mile sangat genit, dia tampaknya memiliki ratusan wanita. Tetapi tidak tahu apa alasannya, dia tidak memiliki anak lelaki. Sepertinya Dekan Mile memiliki penyakit tersembunyi, yaitu kemandulan. Mile bersambung.